Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu semua, khususnya Bapak Ibu yang memiliki putra putri usia SDMI, MTS SMP atau SMA alias SMK yang kebetulan berniat ingin masuk ke pesantren yang saya muliakan. Alhamdulillah, kali ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu semua untuk sharing, berbagi pengalaman terkait pembelajaran di era COVID. Bahwa selama COVID ini sudah hampir 6 bulan, bahkan 6 bulan lebih, mulai April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan sekarang sudah memasuki Oktober 2020 ini, anak-anak melaksanakan pembelajaran dengan sistem daring, di mana pembelajaran model ini oleh beberapa pihak dianggap kurang maksimal karena pembelajarannya harus dilewatkan HP atau laptop, sementara pembelajaran yang normal itu biasanya tatap muka, sehingga ada hal-hal yang bisa disampaikan seperti nilai-nilai keteladanan dari para guru. Ini ketika tatap muka atau luring bisa lebih lengkap jika dibandingkan pembelajaran secara daring. Nah, kita belum tahu kapan ini akan berakhir, pandemi ini. Yang jelas sampai saat ini pesantren itu menjadi salah satu lembaga yang sudah bisa melaksanakan pembelajaran secara luring, tatap muka. Sudah banyak pesantren yang membuka pembelajaran normal sejak bulan Juni, Juli, Agustus, September hingga Oktober ini sudah melaksanakan pembelajaran secara normal. Para santri berada di pesantren, makan, tidur, mengaji di sana. Dia hidup di lingkungan pesantren dan tidak keluar di arena pesantren. Bahkan sholat Jumat pun beberapa pondok pesantren melaksanakannya di dalam pesantren. Nah, terkait pembelajaran di pondok pesantren, memang motivasi orang tua memilih pesantren itu berbeda-beda. Ada yang memilih pesantren karena anaknya ingin mungkin memperdalam bahasa asing seperti bahasa Inggris atau Arab. Ada yang ingin karena memperdalam kitab kuning, ada yang ingin menghafal Al-Quran, ilmu falak, dan lain-lain. Selain itu, ada juga orang tua yang memilih pesantren dengan pertimbangan karena pesantren tersebut diasuh oleh kiai sepuh atau kiai khos. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Ada yang karena lokasi pesantren dekat dengan rumahnya, ada juga faktor lain. Nah, melalui forum ini saya ingin berbagi tips memilih pesantren di era pandemi. Bagaimana tips kita untuk menentukan pesantren mana yang cocok untuk tempat pembelajaran di era pandemi ini? Karena meskipun ini sudah memasuki awal Oktober, masih ada beberapa pesantren yang belum menerima total kepulangan santri dari rumah ke pesantren. Jadi masih ada yang belajar daring dari rumah karena memang pesantrennya belum bisa menerima secara total dari seluruh santri yang ada. Mungkin keterbatasan sarana dan prasarana untuk menjalankan protokol kesehatan. Karena itu sebagai
bahan pertimbangan ketika nanti Bapak Ibu ingin mengantarkan atau mendaftarkan putra-putrinya masuk ke pesantren. Selain pertimbangan tadi yang pertama, mungkin ada beberapa pertimbangan lain yang perlu dipikirkan oleh Bapak Ibu sebelum menentukan pesantren mana yang akan dipilih. Langkah pertama memang nanti bisa Bapak Ibu dan calon santri nanti mensurvei lokasi-lokasi yang itu sekiranya nanti dipandang cocok, khususnya cocok bagi anak nanti senang di pesantren itu bisa survei. Nah, saat survei lokasi itu mungkin nanti ada beberapa pertimbangan dari saya yang mungkin bisa dijadikan bahan referensi untuk menentukan pesantren model apa yang cocok di era pandemi COVID ini. Yang pertama, menurut saya kita bisa memilih pesantren di era pandemi ini dengan mempertimbangkan satu fasilitas air, kamar mandi, kamar kecil. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Jadi kapasitas kamar mandi dengan jumlah santri ini harus ideal. Artinya ideal itu jumlah kamar mandi mencukupi dengan jumlah santri yang ada. Misalnya kalau dihitung di rata-rata, misalnya satu kamar mandi untuk 8 sampai 10 santri. Misalnya kalau ada 100 santri, setidaknya di pondok itu harus tersedia kira-kira 10 sampai 12 kamar mandi. Jadi itu kalau 100, nanti kalau 200 ya berarti 20 sampai 24 kamar mandi. Tinggal kita nanti mengalihkan. Kenapa ini penting? Sebab keberadaan air di era pandemi ini menjadi penting. Sebab nanti air menjadi faktor penentu, misalnya untuk mandi, untuk keperluan buang hajat, untuk mencuci, dan lain-lain. Sehingga kalau air cukup di pondok, insya Allah kita akan mampu melaksanakan protokol kesehatan. Sehingga kalau memang pondok itu fasilitas kamar mandinya hanya mencukupi 100 santri, ya semestinya untuk menerapkan protokol kesehatan pesantren tidak menerima lebih dari 100. Kalau lebih nanti akan terjadi kendala dalam memanfaatkan fasilitas kamar mandi. Berikutnya, selain kamar mandi yang memadai, fasilitas kamar mandi, kamar kecil yang mencukupi, kita juga bisa melihat tempat tidur, kamar santri. Nah, ketika kita melihat kamar tidur di sebuah pondok pesantren, ketika pengalaman saya dulu saat mondok itu memang tidurnya di ruangan kelas yang disetting menjadi tempat tidur beralaskan tikar, sehingga santri, saya itu dan teman-teman tidurnya berjajar saja. Itu seperti biasanya ya seperti ikan dijejer, itulah pindang gitu. Nah, era sekarang di era pandemi ini memang kondisinya sudah berbeda. Pola itu mungkin di era pandemi dipandang kurang cocok. Maka kita nanti bisa memilih pesantren yang sudah menyediakan fasilitas tidur per kamarnya berapa. Misalnya ada yang satu kamar untuk 10 santri, atau satu kamar nanti untuk 8 santri, atau untuk berapa santri, yang jelas terhitung. Dengan adanya standar kamar per santri, sehingga nanti tidak akan berjubel. Jadi santri mondok belajar di pesantren itu ketika tidur tidak berjubel. Kenapa ini harus kita perhatikan? Sebab menurut keterangan Ketua Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyah RMI PBNU Gus Rozin, beliau mengatakan bahwa ketika bekerja sama dengan Departemen Kesehatan, diperoleh informasi bahwa Indonesia itu termasuk 3 negara besar penyumbang TBC, tuberkulosis ya, yaitu Cina nomor 1, nomor 2 India, nomor 3 Indonesia. Setelah itu nanti ada Nigeria,
ada Afghanistan dan Afrika Selatan. Nah, dari 6 negara ini jumlah penderitanya itu menyumbang 60% dari total penderita TBC seluruh dunia. Indonesia berada di nomor 3. Lalu dari penyumbang, komponen penyumbang penderita TBC terbanyak di Indonesia itu, dunia pesantren itu ada di nomor 3, termasuk penyumbang besar ketiga penderita TBC di Indonesia. Artinya ketika ada satu santri yang terkena TBC itu biasanya berpotensi menular kepada satu kamar atau satu kelas. Nah, dari sini maka fasilitas itu nanti menjadi penting di era COVID khususnya, dan untuk menjaga kesehatan tubuh dari penyakit yang menular seperti juga penyakit kulit, maka fasilitas tempat itu nanti bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu ketika akan memilih sebuah pesantren untuk tempat putra-putri panjenengan menimba ilmu di sana. Jadi pertama kita lihat fasilitas kamar mandi, air itu memadai apa tidak. Yang kedua fasilitas tidur, kamar tidurnya tidak berjubel, jadi terstandar per kamar diisi berapa itu jelas, sehingga dengan cara itu merupakan bentuk ikhtiar agar putra-putri kita yang ke pesantren ini tetap sehat, pola hidup bersih bisa diterapkan, juga protokol kesehatan bisa diterapkan. Selain fasilitas kamar mandi dan fasilitas tidur, yang perlu diperhatikan lagi adalah penerapan protokol kesehatan di lingkungan pondok. Kita bisa mengecek nanti ketika mensurvei sebuah pondok pesantren, apakah di tempat-tempat penting, misalnya di pintu masuk dekat satpam, dekat masjid atau musola, dekat kamar tidur, kamar belajar, ruang kelas, apakah sudah disediakan sarana untuk cuci tangan, dilengkapi dengan sabun cuci atau hand sanitizer, itu sudah ada apa belum? Kalau sudah ada, itu nanti mungkin bisa menjadi referensi panjenengan untuk bahwa pesantren tersebut layak kita pilih sebagai tempat mondok putra putri panjenengan. Jadi yang pertama sekali lagi, kamar mandinya cukup, airnya cukup, fasilitas tempat tidur terukur, kemudian fasilitas untuk penerapan COVID ini, untuk tempat cuci tangan ini juga sudah tersedia di sejumlah titik yang dianggap penting. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, ini kita melihat penerapan pola hidup sehat selain mencuci tangan di era COVID ini adalah memakai masker. Nah, jadi pondok-pondok yang memang secara ketat menerapkan pemakaian masker, mewajibkan bagi santri dan ustadznya, ini layak untuk kita pilih, kita memasukkan anak belajar di pesantren di era COVID ini. Selain itu, jaga jarak, di social distancing, baik saat sholat, saat belajar, saat berada di ruang makan, atau di tempat-tempat bermain di lingkungan pesantren itu juga diterapkan dengan baik. Distancing, social distancing itu jaga jarak. Nah, dengan cara itu secara ikhtiar berarti mencukupi pondok yang sudah menerapkan pola hidup sehat, maka bisa kita pilih untuk mengirimkan putra-putri panjenengan memasuki pondok pesantren di era COVID ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat ini sudah mulai sejumlah pondok pesantren membuka pendaftaran siswa baru, sehingga tip dari saya yang saya bagikan ini mungkin berguna untuk panjenengan sebelum nanti mensurvei sejumlah pondok, apakah sudah menerapkan pola hidup sehat apa belum. Kalau sudah, ya monggo panjenengan pilih. Itu tambahan referensi. Jadi selain referensi karena kiainya sepuh, referensi karena ingin menghafal ilmu-ilmu tertentu, bahasa asing, menghafal Al-Quran dan lain-lain, maka di era COVID
pemilihan pondok pesantren bisa ditambah dengan pesantren yang sudah menerapkan pola hidup sehat, menerapkan protokol kesehatan. Dan yang terpenting lagi, kesan pondok yang kumuh itu mestinya sekarang sudah di daerahnya. Maka nanti ketika kita pilih tentunya memilih pondok pesantren yang lingkungannya bersih, tidak kumuh, tidak banyak pakaian yang berserakan di mana-mana, kira-kira begitu. Jadi kita tentukan itu biar lingkungannya bersih. Jadi era pesantren kumuh, santrinya banyak yang kena penyakit kulit, ini sudah mulai kita pikir ulang di era pandemi ini, sehingga protokol kesehatan, pola hidup sehat di pesantren insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik jika tadi fasilitas kamar mandi cukup, tempat tidur yang berstandar terukur, tidak berjubel, lingkungan yang bersih, kemudian tersedianya cuci tangan, tempat-tempat cuci tangan di semua sudut, kemudian pemakaian masker yang ketat, dan jaga jarak yang diperketat baik saat sholat, saat bermain maupun saat makan, saat bersantai di pondok, semuanya nanti tetap harus social distancing. Saya pikir itu beberapa referensi tambahan nanti yang bisa panjenengan jadikan pertimbangan untuk mengirimkan putra-putrinya ke pondok pesantren pada era pandemi ini. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan tips yang saya bagikan ini bermanfaat untuk panjenengan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أليس الله بأحكم الحاكمين